Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6. Baik, kita akan belajar lagi Al-Quran Hadis. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 6, kemarin kamu telah membaca dengan baik surat Al-Infitor, dan kamu juga telah belajar isi kandungan daripada surat Al-Infitor. Sekarang kita belajar seri tajwid atau bagaimana hukum bacaan tajwid. Untuk kali ini temanya adalah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Huruf mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, hukum bacaannya dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, kemudian idhar syafawi, dan idgham mithlain atau idgham mimi. Untuk kali ini kita akan terangkan secara jelas bagaimana bacaan ikhfa syafawi, kemudian bagaimana bacaan idhar syafawi, dan kemudian idgham mimi atau idgham mithlain. Nah, baik, oleh karena itu mari kita simak dan kita perhatikan betul-betul bagaimana hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Mari kita belajar dengan seksama. Mim sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, sebagaimana kita sebutkan pada episode sebelumnya, yaitu adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh, contohnya adalah kuntum bihi. Jadi ada mim sukun, kuntum, ini dhammahnya, sukunnya mim. Mim sukun bertemu dengan ba, maka ini dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya, ikhfa artinya samar, syafawi artinya adalah bibir, karena mim dan ba adalah keluar dari dua bibir. Maka definisi dari ikhfa syafawi adalah an-nutqu bil mim as-sakinah ala sifatin bainal izhar wal idgham. Mengucapkan mim yang dibaca sukun dengan sifat antara izhar dan idgham, ya. Jadi enggak izhar juga enggak idgham, maka ikhfa, samar. Enggak dimasukkan juga enggak sangat jelas sehingga jadi samar. Itulah ikhfa syafawi. Ma'amura'atil ghunnati, dengan tetap ada gunnahnya. Wa adamut tajdid. Jadi di sini ada ikhfa samar. Ya, samar itu tidak izhar dan juga tidak idgham. Kuntum bihi. Dan tetap ada gunnahnya. Gunnahnya 2 harokat. Ya, sekali lagi kuntum bihi. Nah, dibaca ikhfa itu maka disamarkan, mimnya disamarkan. Ketika mengucapkan mim ketemu dengan ba itu disamarkan. Kuntum. Oleh karena itu 2 bibir ini dikasih sedikit benggangan sehingga tidak bibir itu tidak ditempelkan secara kuat, akan tetapi sedikit ada benggangan, ada rongga sedikit. Kuntum bihi. Ketika kita baca dengan kuntum bihi dengan dirapatkan, maka itu menjadi mim tasydid. Jadi mim tasydid, tidak menjadi ikhfa lagi. Maka pengucapannya adalah kuntum bihi tukadzibun. Am bihi jinnah. Misal am bihi, misalkan
bihi rabbuhum bidzambihim. Nah, maka apa perbedaannya ikhfa syafawi dengan iqlab? Kalau iqlab dua kali kerjaan, kalau ikhfa syafawi cuma satu kerjaan. Ini bedanya. Iqlab, ini ikhfa syafawi. Kalau iqlab nun sukun kemudian dirubah menjadi mim sukun. Setelah nun sukun dirubah menjadi mim sukun, maka diikhfakan. Ya, diikhfakan. Contoh seperti kemarin, contohnya adalah ambiuni. Ambiuni. Nun sukun bertemu ba. Nunnya dibuat mim, diganti dengan mim. Kemudian ada ikhfa'nya. Ambihi, ambihi, bukan ambihi. Kalau ambihi itu jadi mim tasydid. Ambihi itu tasydid, ambihi itu ikhfa'. Tasydid itu mimnya jadi jelas. Tapi kalau ikhfa' mimnya nggak begitu jelas. Nggak jelas, ikhfa' samar. Begitu juga ikhfa' syafawi. Ini iqlab tadi ya. Ikhfa' syafawi langsung. Kalau ikhfa' syafawi satu kerjaan, langsung ikhfa', mengikhfa'kan mim ketemu dengan ba. Kuntum bihi. Coba dilihat ininya adalah bibir saya. Kuntum bihi, tidak kuntum bihi. Nah, inilah pengucapan yang lebih tepat insyaallah. Begitu pengucapan ikhfa syafawi. Saya kira itu. Dan hukum yang kedua dari mim sukun adalah idgham mutamatsilain. Seperti yang telah lewat kita sampaikan, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun ya, bertemu dengan mim. Contoh, mim sukun bertemu dengan mim. Walakum ma kasabtum. Walakum. Di sini mim sukun bertemu dengan mim. Walakum ma kasabtum. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama dimasukkan menjadi atau ke dalam huruf yang kedua, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Maka bacaannya walakum ma kasabtum. Ini mim yang bertasydid. Maka memang pengucapannya di bibir itu adalah memang ditempelkan atau dirapatkan. Walakum ma kasabtum. Idgham mutamatsilain ini ada gunnahnya, ada mim tasydid, ada gunnahnya atau dengung, yaitu dua harokat. Walakum ma kasabtum. Nah, seperti itu pembacaan mim sukun bertemu dengan mim. Ya, ini perkara yang mudah insyaallah. Kemudian yang ketiga, langsung pada yang ketiga yaitu al-izhar asy-syafawi. Al-izhar asy-syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba. Kalau ba seperti yang telah lewat, al-ikhfa asy-syafawi. Mim sukun bertemu dengan ba. Idgham mutamatsilan, mim sukun bertemu mim, maka izhar asy-syafawi, izhar syafawi adalah mim sukun bertemu selain mim dan selain ba, yaitu hamzah, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dzal, roza dan seterusnya sampai ya. Mim sukun bertemu selain dua huruf tersebut maka dibaca izhar syafawi. Izhar artinya jelas, mimnya jelas,
tanpa ada dengung, syafawi adalah keluar dari dua bibir. Maka mimnya jelas. Contoh mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba ya. Dalam surah Al-Kafirun banyak sekali. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi mimnya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh lakum dinukum waliyadin. Ini salah. Tanpa dengung. Dan tidak diidghamkan, tidak disamarkan, tapi jelas. Lakum dinukum waliyadin. Kuntum ta'malun. Mim sukun bertemu dengan ta. Kuntum ta'malun. Mim sukun bertemu dengan jim. Am ja'alu. Am ja'alu. Ya kan? Di misal ya. Am ja'alu. Am ja'alu. Am ja'alu. Tapi jelasnya di sini tidak boleh ada pantulan. Betul-betul jelas. Ada beberapa pembacaan yang salah, yaitu mim dibaca dengan ada memantul, ada qalqalah, sehingga dia bacanya am ja'alu, ini salah. Am harus jelas. Am ja'alu tanpa ada pantulan. Am ja'alu. Tapi walaupun jelas tetap perlu kita lentur. Am ja'alu, bukan am ja'alu, tapi am ja'alu. Ya, itulah pembacaan Al-Qur'an itu lentur, nikmat gitu. Am ja'alu, tidak keras. Am ja'alu, bukan seperti itu. Am ja'alu lakum dinukum waliyadin. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad tidak 'alaihim waladdallin. Juga tidak boleh ada dengungnya 'alaihim waladdallin. Ini salah juga. Jadi 'alaihim waladdallin. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Mengenai penjelasan akan ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan idgham mislan. Tugas kamu cukup mudah, yaitu berilah satu contoh ikhfa syafawi, bacaannya ditulis Arab, kemudian satu contoh idgham syafawi ditulis Arab, dan satu contoh idgham mislan atau idgham mimi ditulis dengan Arab di buku tulismu sendiri. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian belajar untuk Quran hadis. Tetap jaga kesehatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.